Biar aja, di mana kita nih? Bunda. Istana. Yang pakai di Istana Siak. Istana Siak. Bang, izin tiket lagi dibeli 10 ya. Lagi antri. Nah, Bang, kita mau ada guide nggak? Guide-nya? Ada ya? Biar anak-anak tahu pelajarannya. Jadi baru dihubungin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Kabupaten Siak. Di belakang saya ada Istana Siak. Nah, nanti akan kita eksplor ke dalam seperti apa. Kita akan dengarkan guide kapan ini mulai dibangun dan kapan mulai ini diserahkan oleh negara untuk dijadikan museum. Di dalam ada peninggalan yang memang dari Jerman, Prancis maupun dari Belanda. Amazing, sangat luar biasa. Bagaimana, Mat? Mantap. Oke. Kerajaan Siak itu awalnya berdiri tahun 1723. Pertama, dari asal itu dari keturunan anak dari Raja Johor. Raja pertamanya namanya Raja Kecil. Nah, atau lebih dikenal dengan nama lengkapnya itu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Dia merintah dari tahun 1723 sampai 1746. Jadi kerajaan Siak ini terakhir tahun 1945. Dari tahun 1723 sampai 1945 diperintah 12 raja secara berketurunan. Dan drama raja yang ada sana nanti kita sampai sana. Kemudian istana ini dibangun pada tahun 1889. Ini istananya. Ditempati dua raja yang 11 sama raja 12. Raja 11 sama Syarif Hasim, yang ke-12 Syarif Kasim II. Ini Syarif Kasim II. Ini Syarif Kasim II. Ini Syarif Kasim II. Makanya nama di Pekanbaru apa? Bandara. Syarif Kasim II. Ini raja terakhir Syarif Kasim II. Dia lahir 1892. Kemudian diangkat menjadi raja tahun 1915. Tua ya. Tahun 1915. Setelah tidak menjadi raja tahun 1945, meninggal tahun 1968. 1968. Dianugerahkan sebagai pahlawan nasional tahun 1998. Jadi Syarif Kasim ini raja terakhir, raja ke-12. Beliau menikah 4 kali, tidak punya keturunan, gak ada penerusnya. Bukan. Nah, ini permaisuri pertama, namanya Saripah Latifah, gelarnya Tengku Agung. Menikah tahun 1912, meninggal istri permaisuri pertamanya tahun 1929. Ini setelah meninggal, nikah sama adik permaisuri pertama namanya itu nih, Saripah Badrun, gelarnya Tengku Mahratu. Nah, jadi dari sini Tengku Mahratu tidak punya keturunan, bercerai. Kemudian nikah lagi sama istri ketiga namanya Serpa Sipa, tidak punya keturunan, cerai. Nikah lagi sama istri keempat namanya Serpa Badrun, orang Jakarta, keturunan Arab. Jadi nikah janda, anak 2 perempuan. Jadi kerajaan ini berakhir tahun 1945. Dan 45 itu beliau menyatakan diri bergabung dengan NKRI. Jadi setelah diserahkan ini, harta dan tahtanya itu dia menjadi penasihat Presiden Soekarno. Dia menyumbangkan harta kekayaannya itu untuk perjuangan kalau uang sebanyak 13 juta gulden, termasuk perhiasan-perhiasan. Sekarang mahkotanya itu diserahkan ke negara. Nah, untuk negara. Kemudian bandara sekarang itu tanah beliau itu dihibahkan menjadi ke bandara. Makanya sekarang bandara itu namanya Syarif Kasim II. Masya Allah. Jadi pusat pemerintahan di kerajaan berpindah-pindah. Pertamanya di Kuantan, keduanya di seberang sungai sana ada Mukura, ketiga ada Mukura, 4 kali pernah di Pekanbaru. Raja keempat, kelima Pekanbaru, kemudian kembali ke Siak ini. Ini kalau ke Siak ini ada gendang ini. Ini gendang namanya gendang Mobat. Ini dari raja pertama tahun 1723. Wow. Ini dipakai saat upacara resmi dan saat penobatan raja. Ini masih asli, peninggalan. Cuman sampulnya yang diganti. Bungkus kuning itu ya. Bungkusnya. Kalau bungkus yang kuning itu ada di sana yang aslinya. Ini namanya tombak, senjatanya. Semuanya masih asli semua. Masih asli. Nih, kalau ini kita masuk sini. Ini ada tombak juga, tombak Trisula. Trisula.
ini bentuknya. Biar dia tahu sejarah. Yang dulu itu diumpamakan rajanya. Iya, sejarah. Nah, berarti raja terakhir Syarif Qasim II. Kita ada itu pegang tombak, nama pejabat tombak, itu ada pejabat payung. Ini kayak panglimanya dulu, ada bintara kanan, bintara kiri. Ini ada 4 datuk, nama datuk pesisir, datuk kampar. Nah, datuk penasihatnya, datuk pesisir, datuk kampar, datuk lima puluh, dan datuk tanah datar. Dulu kalau ada masalah, raja itu tidak mau mengambil keputusan sendiri, dia musyawarah dulu sama pembesar kerajaannya, sama pejabat kerajaannya. Prajuritnya. Nah, prajuritnya. Dulu kalau semasa kerajaan dulu ruangan ini digunakan untuk menerima tamu beliau. Nah, menerima tamu. Di patung itu Syarif Qasim. Oh, Ayah Syarif Qasim II. Ayah Syarif Qasim II. Beliau ini yang membangun istana. Ini dibuat dari batu kualam. Dulu ceritanya matanya itu permata intan, Bu. Di sekitar tahun apa tuh? Hilang. 50 sampai 60-an, istana tinggal nggak ada yang jaga, hilang diambil orang. Nah, Dijual orang apa? bisa diambil orang. Dari Permata di intan. mana dibuatnya, Bu? Pak? Ini patung ini buatan Jerman, di Jerman. Tahun 1899. Ini wajahnya persis, ini Syarif Qasim ini. Beliau ini yang membangun istana. Ayah Syarif Qasim II. Jadi raja pertama. Raja ke-11, Bu. Oh, raja 11. Sekolahnya di Belanda. Beliau seangkatan dengan Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Wilhelmina. Kita sentuh dan gua putar. Ah, nih. Oh iya nih, Bi. Coba tes dulu. Oh, iya iya. Marmer asli. Marmer asli itu. Ini foto Syarif Qasim tuh. Iya iya. Yang Gendut ya? 11. Raja di istana kayak ulu balangnya, tapi pengawalnya kan punya senjata, dibeli raja. Kemudian beliau udah meninggal, tinggal anak-anaknya tidak bisa merawat, diserahkan diletakkan di sini. Disimpan di Disimpan di sini, museum di sini. Ini dari masyarakat. Ini kalau ruang ini masyarakat dulu untuk menerima rakyat dulu. Ini kalau ada acara keagamaan, acara kesenian di sinilah. Ya, kumpul rakyatnya. Ini ruang menjunjung muli nama sini. Oh, ruang menjunjung muli. Ini ada senjatanya meriam. Nah, ini yang Nah, ini meriam. cerita meriam yang Ini meriam. dicuri itu kan. Selama menjajah juga untuk upacara resmi. Oke. Ini yang besar ini yang pernah dicuri kalau Pak. Iya. Ini yang pernah dicuri ini. Dulu beliau letak di luar, yang di Iya. luar sana. Iya. Tahun 1960 itu kan istana nggak ada yang jaga, Iya. diambil orang meriam ini. Ini rencananya ini mau dijual ke Singapura, dimasuk ke kapal. Iya. Jadi belum sampai kapal Singapura, kapalnya melanggar tebing. Mau bongkar kapal, ketemu meriam sudah terpotong dua meriamnya. Iya, sudah terpotong dua ya. Terpotong dua. Iya. Dicuri tahun 90. Dicuri. Dicuri loh, Bu. Iya, dicuri. Enggak. Oke, ini di ini Esa Masih asli. lambangnya Esa mana, Bang? Esa nih, Syarif Qasim, Pak. Oh. Ini nggak jelas Mana? di ruang Ini. sana jelas, Pak. Oke. Tapi Ini, Pak. ada. Buah nih. Ini dia. Oh iya iya iya. Dari Jerman. Prancis. 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 Luar biasa. Tidak sekali tuh ngikutin. Ini diambil Pemda ini dijadikan batik. Iya, betul. Pakaian Pemda. Bagian Pemda Pucuk Rebung. Termasuk Cerbung. kita punya tanja itu Tanja. Pucuk Rebung sama Iya. ini juga. Nah, Ini masih asli juga ya, Pak ya? masih asli meja nih, Bu. Oh. Meja lipat. Meja lipat. Digunakan untuk apa nih? Untuk main-main kartu, ada lacinya dibuat, bisa dilipat. Iya 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 iya. Selebar. Ya. Kemudian kita lihat sebelah tuh, Pak. Ya. Itu rumah kediaman Syarif Qasim II itu, namanya Oh, ini. Istana Peraduan. Itu dibangun tahun 1915 untuk hadiah ke permaisurinya itu. Iya. Istana ini dipakai untuk kantor dia. Iya. Nah, untuk kantor. Kantor pemerintahan ya. Ini Syarif Qasim. Syarif Hasyim. Syarif Qasim yang Raja 11 ada mahkotanya nih, ini mahkotanya. Sekarang yang aslinya di Jakarta. Yang asli di Jakarta. Di Museum Nasional. Museum Ada. Nasional. Ini kristal, grafik kristal. Ini semua Wah. kristal, Pak? Kristal, pesanan khusus dari Ceko. Cekoslovakia. Ini Syarif Qasim. Ini tahunnya pemerintah. Iya. Ini ada lemari tempat proyektor film. Oh iya iya. Punya proyektor film, kamera film. Ini Iya. tempatnya diletak sini, fokus ke depan, Bu. Iya 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 iya. Masih asli lemarinya. Ini pejabat sementara. PCS. Semasa Hasim ayahnya Iya. meninggal, Syarif Qasim II ini masih kecil, masih sekolah. Untuk sementara jabat pamannya nama Tengku Besar. Iya iya iya. Pejabat. Ini tumbuhan laut, cendera mata dari rakyatnya. Dulu ini pohon, semacam pohon karang.
daunnya banyak, Banyak ini sekarang. gugur rontok Gugur. Malaysia. Ini permaisuri keduanya, Sarifah Fadlun, Tumuriam juga. Yang di bawah itu namanya ogah. Dia gunanya untuk ngisap candu. Tapi itu hasil sitaan, hasil tangkapan polisi kerajaan yang makanya orang Cina, orang India.